Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTV. Di konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan Zoom dengan OBS biar kalau kalian mau presentasi itu lebih mudah guys. Pokoknya ikuti saja saya terus. Oke guys, caranya sangat mudah sebetulnya ya, tidak rumit ya. Yang penting kalian mau mengikuti saja petunjuk yang saya arahkan sekarang ya. Dan tentunya ini akan mempermudah kalian nanti kalau misalnya kalian Zoom meeting, mungkin ada testing atau interview, atau mungkin kalian mau mempresentasikan sesuatu. Nah, sekaranglah saatnya kalian mempelajari itu. Oke coy, pertama yang harus kita buka itu adalah OBS-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya OBS, silahkan kalian download. Nanti linknya saya simpan di deskripsi ya guys, biar kalian lebih mudah untuk mendownloadnya. Nah, karena OBS tidak memiliki otomatis background yang buram, ya, terutama karena saya sedang merekam di tengah ruangan, ya, di tengah rumah, ya, akhirnya saya menggunakan XSplit. Seperti yang bisa kalian lihat di atas sana ya, ada logo, ada tulisan XSplit. Nah, XSplit juga nanti akan saya simpan linknya di bawah, supaya kalian tinggal download saja, dan itu semua gratis. Bagaimana cara menghilangkan logo di atas? Kalian bisa langsung aja nanti lihat videonya di sini. Sudah saya kasih petunjuknya guys. Tinggal ikuti saja. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita sudah masuk ke OBS ya. Sekarang OBS-nya sedang saya gunakan untuk recording. Sebetulnya OBS itu bisa digunakan secara multitasking ya. Jadi kalau misalnya saya sedang merekam, kita bisa buka lagi OBS yang baru guys, seperti ini. Nah, kalau kita klik OBS ya, karena multitasking, ini akan ada tulisan seperti ini ya. Kalian tinggal launch anyway aja, launch anyway, maka kita otomatis masuk ke OBS yang satunya lagi gitu kan. Jadi bisa digunakan dua OBS sekaligus cuy. Inilah ya multitasking kalau menurut saya ya. Jadi kita bisa merekam sambil membuat presentasi. Oke, sebelum kalian memulai presentasi ya, sebaiknya kita siapkan dulu guys apa saja yang mau kita presentasikan ya. Jadi sebelum kita melakukan presentasi itu kita harus siapkan dulu apa saja yang mau kita presentasikan di OBS. Nah, nanti kalau misalnya sudah siap semua baru kita satukan dengan Zoom ya. Oke, caranya ya, pertama ini kita kasih judul kamera full ya. Kamera full ini nantinya akan kita simpan kamera kita, webcam kita ini secara full keseluruhan. Saat ini tidak bisa digunakan karena kameranya sedang saya gunakan untuk merekam. Nanti kalau misalnya sudah siap, saya akan coba pindahkan ke OBS ini. Oke, yang kedua adalah presentasi ya. Presentasi ini pasti gelap sekali. Gelap karena memang ini belum ada apa-apa cuy. Kita tinggal klik aja di sini, klik plus ya. Lalu kita pilih di sini window captures ya. Window capture kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, di sini masih kosong ya, kita OK-kan dulu saja ya. Nah, kita buka misalnya apa yang mau kita presentasikan ya. Misalnya saya mau mempresentasikan ini ya, Figma misalnya. Ya, ini saya mau mempresentasikan Figma. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, klik di sini ya, di window capture ini, klik dua kali ya. Klik dua kali, lalu di sini klik Figma. Figma Exe, maka Figma ini akan muncul di sini. Nah, ini yang akan kalian presentasikan. Nah, di sini posisinya bisa kalian rubah ya. Oke, saya akan pindahkan muka saya ke sini ya, biar nanti kita bisa sekalian presentasi menggunakan OBS yang ini. Kita akan matikan dulu ya video yang sedang saya gunakan ini di sini. Oke, di sini kita deaktif dulu. Oke, sudah deaktif, save. Oke, kita masuk lagi ke OBS yang satunya lagi. Nah, di sini masih kosong, belum ada muka saya. Nah, muka saya mungkin akan tampil di sini ya, kamera full, video capture device, klik XSplit di kamera. Tidak muncul. Ya, oke, ya, muncul ya. Wajah saya muncul di sini ya sekarang. Jadi sekarang saya sedang menggunakan OBS yang satunya lagi ya. Jadi dua OBS, yang satu untuk merekam tutorial ini, yang satu lagi ini adalah yang nanti kita gunakan untuk
di Zoom Meeting. Sekarang kita akan setting yang di presentasi ini ya, caranya supaya nanti ada videonya ya, nanti misalnya videonya mau kita simpan di sudut atau di atas ya, biar tampak juga muka kita ya. Kita masuk lagi ke sini ke kamera full, lalu di sini kita klik video capture device ya, lalu klik kanan, lalu di sini kita klik copy. Nah, setelah itu kita klik lagi ke presentasi ya, sebelah sudut kiri ini, lalu kita di sini klik kanan di tengah ya, tengah ini, lalu kita klik paste reference ya. Nah, sekarang muka saya sudah ada muncul lagi di presentasi tapi lebih besar, kita kecilkan saja. Oke, sekarang muka saya sudah muncul di sini dan muka saya sudah muncul di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke Zoom meetingnya, coy. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan virtual kamera ya. Kita harus menjalankan dulu virtual kameranya. Virtual kameranya ada di sini ya, sebelah kanan. Lalu kita start saja di sini, start virtual kamera. Virtual kamera ini adalah untuk membuat si UBS ini menjadi webcam atau menjadi kamera, coy. Oke, kita keluarkan. Kita buka zoomnya ya, kita buka zoomnya. Mana zoomnya ya. Oke, kita sudah masuk ke Zoom ya. Kalau misalnya kalian belum punya Zoom, silahkan download di bawah. Nanti linknya akan saya simpan di deskripsi. Lalu silahkan login ya, bisa menggunakan akun Google ya, akun Google kalian. Lalu klik setting. Nah ya, klik setting, lalu klik video. Nah sekarang muka saya sudah muncul ya di UBS. Nah nanti yang akan muncul ini akan sesuai dengan yang akan dilihat oleh audiens ya, seperti ini nanti kelihatannya. Kalau saya pindahkan ke presentasi misalnya ya, coba kita klik UBS yang satu ini, kita klik presentasi. Nah maka ini akan muncul seperti ini guys. Nah begini nanti muncul di zoomnya ya. Jadi kalau misalnya mau mempresentasikan ya, kalian akan lebih mudah gitu. Jadi ya tinggal langsung aja presentasikan apa yang akan kalian presentasikan gitu ya. Mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Oke guys ya, itu dia cara bagaimana untuk menghubungkan Zoom ya dengan UBS ya, untuk mempermudah membuat video presentasi di dalam Zoom Meeting. Nah, oke, saya keluarkan dulu, kita kembali lagi. Jadi caranya sangat mudah sekali guys, kalian tinggal ikuti saja. Kalau misalnya kalian belum mengerti, silahkan kalian komentar saja di bawah ya. Nanti coba akan saya bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah kasih tombol like. Yudadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.